Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kedua. Wa rawal al-Bukhari, ini dari kitab Al-Adillah Syar'iyyah fi Bayani Haqqir Ra'i war Ra'iyah. Judul kitab dalil-dalil syar'i yang menerangkan kepada kita hak pemimpin dan hak rakyat. Ya. Ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdullah As-Subayyi rahimahullah, imam dan khatib Masjidil Haram sebelum Syekh Sudais rahimahullah, sudah meninggal beliau. Sebelum Syekh Sudais, imam dan khatib Masjidil Haram adalah beliau. Sehingga ini termasuk beliau salah satu gurunya Syekh Sudais hafizahullahu taala. Dan hadis tadi yang beliau sebutkan di sini semuanya sebenarnya dari kitab Al-Ummahat, kitab induk hadis. Seperti Bukhari, Muslim, Sunan, Al-Masanid. Hanya saja saya baca langsung dari kitab ini karena di sini sudah tersusun secara khusus dalam pembahasan ini sehingga lebih rapi dan lebih tersusun. Nah, dan kitab ini saya diberikan hadiah oleh Syekh Abdul Hadi ketika umroh di bulan Ramadan kemarin di Mekah. Hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Isma'u wa athi'u wa in istu'mila 'alaikum 'abdun habasyi ka'anna ra'sahu zabibah." Tetaplah kalian mendengar dan taat kepada penguasa kalian, sekalipun pemimpin kalian adalah seorang budak sahaya dari Ethiopia yang kepalanya itu seperti buah kismis. Subhanallah ya. Berat bagi orang Arab mau dipimpin oleh seorang non-Arab. Sudah non-Arab, non-Arabnya bukan dari Perancis atau Eropa, dari Ethiopia. Tambah lagi dia seorang budak sahaya. Ini menerangkan kepada kita apa? Walaupun pemimpin tersebut ya, penampilannya menurut kita mungkin kurang gagah dan seterusnya, tetap ditaati. Ini orang Ethiopia. Selama saya bertemu dengan teman-teman Ethiopia, mungkin secara standar pandangan kita belum ada yang gagah, ya kan? Tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Ya, artinya secara penampilan saya belum pernah mendapati ada yang hitam manis. Apalagi yang lebih dari itu. Hitam manis saja nggak ada dari Ethiopia. Kalau ada mungkin campuran Perancis. Ya. Tetapi kata Nabi, andai kata pemimpin kalian dari Ethiopia, sudah dari Ethiopia, kepalanya seperti kismis lagi, rambutnya tidak sempurna, bukan sekedar miring dasinya, ya, bukan sekedar miring jasnya, bukan sekedar badannya kurang apa, badan orang yang ikut olahragawan apa, ikut olahraga apa? Nah, badannya mungkin bukan six pack, justru one pack misalkan, ya, tetap ditaati kata Nabi. Andai kata dia seorang pemimpin kalian budak sahaya Ethiopia, kepalanya seperti buah kismis. Antum tahu kismis kan? Apa kismis? Hah? Anggur yang sudah dikeringkan, peyot-peyot kan? Kepalanya peyot-peyot. Ya. Gagah aja bisa dibilang banci, apalagi kalau sempat seperti kismis. Entah apa yang mungkin disampaikan. Ya. Tetap kata Nabi, mau dibilang, mau menampaknya begini, sudah seperti kismis, itu udah gambaran yang paling jelek sudah. Antum tahu anggur kalau dari jemur, peyot-peyot kan, miring-miring. Ya. Gimana antum kalau ada presiden, perdana menteri, antum peyot-peyot. Hah? Hidungnya angka 8, mulutnya yang justru angka 7. Kepalanya kismis. Kata Nabi tetap ditaati. Dan ini bantahan terhadap sebagian mereka yang berkata kami tidak taat kepada penguasa yang ada karena sekarang bukan khilafah Islamiyah. Kami menginginkan khilafah Islamiyah. Maka kita katakan ini bukti, andai kata kepemimpinan tersebut tidak syar'i, tetapi dia muslim dan tidak memerintahkan kita kepada maksiat, dan dia memperolehnya bukan dengan cara syar'i dan sudah menjadi pemimpin, dia tetap ditaati. Maka ini sekaligus juga menjawab ucapan mereka menyatakan aneh orang Salafi itu. Demonstrasi nggak boleh, nyoblos enggak. Tapi begitu udah jadi pemimpin, dia bilang wajib taat, nggak nyambung. Lo yang nggak nyambung karena nggak belajar akidah. Ya. Ini hadisnya. Secara aturan syar'i, nggak boleh seorang menjadi khalifah kecuali dia dari kabilah Quraisy. Itu ketetapan dalam Islam. Dan tidak boleh dari seorang budak
sahaya. Berarti ketika ada budak sahaya, non Arab lagi. Sudah non Arab, ya. Yang Arab aja, kalau bukan Quraisy tidak boleh jadi khalifah. Ya. Ini sudah non Quraisy, non Arab, Ethiopia, budak sahaya lagi. Otomatis berarti apa? Dia memperoleh dengan cara syar'i atau dengan cara yang tidak syar'i? Tidak syar'i. Sudah jadi pemimpin, taati dia. Demi menjaga persatuan kaum muslimin. Nabi menjaga agar tidak terjadi pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, dalil yang ketiga. Hadis riwayat Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika sam'u wa ta'ah fi 'usrika wa yusrika wa manshatika wa makrahika wa atharatin 'alaik." Tetaplah engkau mendengar, wajib engkau mendengar dan taat kepada penguasamu, baik dalam kondisi yang sulit atau dalam kondisi senang. Berarti kalau kita mau bahasakan sekarang apa? Baik BBM sedang naik atau sedang turun. Baik dolar sedang mahal atau sedang murah. Kata Nabi, dalam kesulitan, dalam kemudahan, wa man syatika, kamu senang atau kamu benci, wa atharatin alaika, sekalipun dia nepotisme, andai kata betul. Andai kata betul. Dia nepotisme, tetap kamu wajib taat kepada dia. Wajib taat.